Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ima Setiana S3 Lik, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMA Negeri 2 Bancit kelas 11 IPA dengan materi kalor dan perubahannya. Kepada Dewan Penguji dan semuanya, saya mohon kritik dan sarannya agar dapat menjadi pembelajaran bagi saya untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya sebagai guru yang profesional. Terima kasih semuanya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Selamat pagi, anak-anak hebat. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, sebentar. Ketika ibu tanya kabar, kalian coba ekspresikan perasaan kalian itu dengan ekspresi ya. Kayak ibu sekarang, misalkan ibu sekarang lagi seneng nih ketemu kalian. Ketika ibu seneng ketemu kalian, gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah ya, sepertinya semuanya bahagia hari ini ya. Alhamdulillah, semoga kalian selalu bahagia dan tentunya sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Nah, tapi sebelumnya ibu mau menyiapkan pembelajaran kita dengan doa agar pembelajaran kita insya Allah berkah. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Raffi, boleh. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Raffi, Hadir, Bu. Delin, hadir Bu. Anissa, hadir Bu. Baik, semuanya kita sudah absen. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau kalian cek kondisi kalian. Oke, alat-alat sudah disiapkan? Sudah. Alat belajarnya sudah disiapkan? Sudah. Kabel yang kemarin ibu kirim sudah dipelajari? Sudah. Oke, gadgetnya sudah? Sudah. Kuota aman? Aman. Karena kita hari ini mau belajar dengan menggunakan teknologi ya. Nanti kita melakukan evaluasi melalui HP, kami juga melakukan
Catat ya. Ini udah ada yang menjawab. Oke, 13 sudah masuk. Oke, semuanya jawab. 14 semuanya menjawab. Oke, sudah ya? Oke, nih pertanyaan yang pertama. Ketika dipanaskan, manakah bahan berikut yang mengambil kalor paling besar? Nah, tadi kan kalian sudah bahas apa itu kalor. Kalor itu apa? Panas. Sangat panas ya. Nah, ini jawaban kalian. Oke, 100% menjawab minyak dibanding air dan besi. Ada yang mau pilih? Kenapa memilih minyak? Kenapa? Kenapa? Salah nggak apa-apa? Kenapa alasan kalian milih minyak? Karena minyak lebih cepat panas. Karena minyak lebih cepat panasnya. Oke, jawaban yang logis. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Ke pertanyaan kedua. Kalor jenis besi lebih besar dibanding minyak dan air. Oke, yang menjawab benar 71,4%. Kemudian yang menjawab salah 21,6%. Nah, nanti kita akan mempelajari ini ya di pembelajaran berikutnya ya. Kita akan belajar benar nggak sih kalau misalkan minyak lebih besar daripada air ya. Oke, sudah siap ya? Siap. Belajar ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kalor. Kalor tadi adalah apa? Panas. Panas ataupun energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Bisa dilihat ini gambar apa? Air panas. Oke, suhu yang lebih tinggi yang mana? Air panas. Yang api. Tadinya kan ini air biasa nih. Ketika dipanaskan, kemudian Tinggi. suhunya Tinggi. iya, suhu tinggi itu dari api mengalir ke Air. yang suhunya ke rendah. Itu namanya kalor ya. Energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian di sini juga ada gambar apa ini? Es batu. Kalau seperti ini suhu yang tinggi yang mana? Yang lingkungan atau yang es? Esnya. Lingkungan. Ya, lingkungan dan esnya mengambil kalor dari luar. Nah, gimana cara bekerjanya kita akan pelajari nanti. Nah, ini ibu mau kalian melihat manfaat dari mempelajari kalor. Oke, ini ada anak apa? Ada anak sakit. Dia apa? Panas. Nah, kira-kira ketika ada anak panas, kemudian kompres apa nih yang baik digunakan untuk meredakan panas sang anak? Kira-kira air hangat, air dingin, atau air panas? Air hangat. Air hangat. Kemudian hangat. Oke? Ada lagi? Oke? Sudah? Sudah. Nah, kalau kita tadi merujuk kepada kalor itu apa tadi? Mengalir dari suhu
keterampilan kalian dalam melakukan praktikum, kemudian nanti mengambil data, kemudian kalian juga mempresentasikan hasil seperti itu. Nanti ibu juga melihat pengetahuan kalian dari tes awal nanti dibandingkan dengan tes akhir. Oke, paham ya? Oke. Kemudian mekanisme pembelajarannya nanti kita membentuk kelompok, kemudian nanti kelompoknya ibu bagikan lewat PA ya. Kemudian diskusi kalian dengan LKPD, kemudian melakukan praktikum dan presentasi. Oke. Nah, ini kontrak pembelajarannya. Kalian mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nanti kasih waktu 30 menit kalian praktikum. Kalian praktikum, kemudian kalian tidak boleh menggunakan HP kalau tidak pas mencari referensi, ya. Kemudian kalian juga harus aktif dalam pembelajaran, ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik pertama. Nah, sekarang ibu punya kasus di sini ada air sama besi. Air sama besi ini sama-sama ibu jemur di air, ibu jemur di sinar matahari. Kondisinya sama-sama dijemur dengan suhu yang sama. Tapi keadaan mereka berbeda. Mana yang lebih panas? Besi. Kenapa? Nah, itu. Kenapa lebih panas besi? Lebih cepat menyerap kalor. Lebih cepat menyerap kalor. Oke, jawabannya bagus. Nanti kita selesaikan ya. Kita selesaikan bareng-bareng. Nanti ada 3 orientasi masalah di LKPD yang akan ibu kasih, ya. Kalian silakan memilih salah satu masalahnya. Kemudian kalau kalian coba selesaikan, kalian diskusikan dan kalian cari referensi di internet, ya. Tentang masalah yang ibu angkat. Salah satu contohnya, ini ada telur yang ibu rebus, kemudian ibu angkat. Kondisinya masih panas. Kemudian ibu masukkan ke dalam air es. Nah, itu bagaimana mekanisme pertukaran kalornya, ya. Nanti di situ juga ada mobil yang selalu dipakai tapi tetap aman dan tidak rusak. Kemudian ada kalorimeter. Kalorimeter itu alat untuk mengukur kalori. Yuk, sekarang kita membentuk kelompok. Semuanya kita bentuk kelompok. Ibu bagikan ya. Dan oke, sudah membentuk kelompok semua ya. Di sini membagikan LKPD-nya, didiskusikan. Pilih masalah mana yang mau kalian angkat. Tapi pilih masalah yang mana nih? Oke, silahkan diambil alatnya. Diambil alatnya satu persatu. Sambil dimasukkan datanya ya, kalian buat PPT laporan kalian, dibuat ya hasil kalian nanti dipresentasi ke depan menggunakan PowerPoint. Kalian timbang sesuai arahan di LKPD, oke? Timbang. Di situ butuhnya berapa? Ya. Ya. Karena di situ misalkan butuhnya 50 gram atau 100 gram, ini ditambahin, ya, ditambahin misalkan ditambahin 50 di situ. Tadi di sini ditambahkan dengan 50. Jadi ini dihitung sendiri. Lagi kalian sambil nyari data. Ini dimatiin pas menit berapa? Sampai Jadi setiap menitnya Ini 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit. Ini belum menit. No. Rika, kamu yang telur ya? Kamu yang telur. Iya. Menit itu berapa lagi? 6 sama 6 sama 8, 2 menit sekali. Ikut BD ya kayak ini.
ya Bu, bikin masing-masing dulu biar tervalidasi. Belum lah. Kita di berapa? Dua menit udah dihitung belum? Udah ini udah jalan. Ya udah. Oke, perhatikan dulu baru dimasuk. Udah. Sudah? Tadi ada yang bertanya, Bu, untuk tabel kedua bagaimana cara mengisinya? Oke. Nah, ini ada beberapa kalor jenis dari beberapa bahan seperti air, itu kalor jenisnya 4200, minyak 2100. Kalor jenis itu apa, Bu? Kalor jenis itu karakteristik setiap benda ketika mendapatkan panas itu berbeda-beda, ya. Intinya dia mendapatkan panas itu kayak mana? Dia mau cepat panas atau enggak dulu, ya. Coba cara mengisinya, ya. Kan Ki itu kalor, ya kan? Kalor joule. Kemudian ada kalor jenis. Ibu misalkan ambil air ya. Oke, Ki ini dicari dengan rumus apa? M C delta T. Oke, massa air Ibu misalkan 50 kilogram. Oke, kemudian C-nya, C itu kalau jenis berarti 4.200. Kemudian delta T itu apa? Perubahan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya berapa? 46 dikurang dari 2. Berarti berapa? Berarti 13. Nah, ini dikalikan dapatlah kalornya berapa. Itu cara mencarinya. Kalian cari, ya. Nah, sebelum presentasi, kalau misalkan kalian capek, peregangan kita main ice breaking dulu, ya. Iya, semua? Oke, yuk kita bentuk kelompok dulu. Tegak semua, berdiri semua. Oke, ibu lagi. Ya, semangat ya, semangat. Ibu sebutkan angka 40. 2. 3. Oke, bisa ya? Oke, mau belum? Oke, kita kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi. Kita cocok dulu siapa kelompok yang maju. Oke. Kita cocok dulu. Kelompok 1. Oke. Kalian. Kelompok 1 kelompoknya Rika ya? Ya. Siap ya? Datanya tadi sudah dikirim kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Rika Andini dan ini rekan saya dari kelompok 1 kelas 11 IPA akan mempresentasikan hasil diskusi dan observasi kami tentang kalor jenis zat. Tadi kami memilih orientasi masalah telur. Kami penasaran bagaimana cara kerja kalor pada telur panas dan air yang dingin. Rumusan masalah, telur yang telah direbus dimasukkan ke air dingin, maka telur akan menjadi dingin juga. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hasil literasi ini adalah contoh dari konsep fisika, perpindahan energi kalor. Ketika telur panas dan air dingin bertemu, energi panas dari telur akan berpindah ke air. Telur mengalami penurunan suhu dan air dingin di wadah mengalami kenaikan suhu. Prinsip ini menjelaskan bagaimana panas akan mengalir dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin. Alur penelitian. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kedua melakukan observasi, ketiga mencatat hasil, dan keempat menyajikan hasil. Tadi kami juga sudah melakukan praktikum. Kami mengambil alat dan bahan, kami menimbang air dan minyak timbangan sebanyak 50 gram. Kemudian air dan minyak
kami panaskan menggunakan bunsen. Kami ukur kenaikan suhu dari 2 menit pertama hingga menit ke-8 diperoleh suhu sebesar suhu awal air kami 30 Celcius derajat Celcius pada kedua menit awal suhu air terjadi kenaikan di 50 derajat Celcius, dan pada menit keempat terjadi kenaikan di 70 derajat Celcius, yang menit ke-6 di 80 derajat Celcius, dan yang menit ke-8 81 derajat Celcius. Dan yang di minyak pada suhu awal kami mengukur adalah 30 derajat Celcius, dan menit kedua 80 derajat. Di menit keempat sampai menit ke-8 terjadi kenaikan di 150 derajat. Setelah kami lakukan uji coba pada suhu awal 30 derajat Celcius, perbedaan antara air dan minyak pada menit kedua, suhu air 50 derajat dan suhu minyak 80 derajat. Dari uji coba ini dapat disimpulkan kenaikan suhu minyak lebih tinggi dari air. Mungkin ada kesalahan dari uji coba yang kami lakukan, tetapi dari hasil uji coba itu kami mendapatkan bahwa kalor minyak lebih tinggi daripada kalor air. Perhitungan akhirnya adalah air di 10.710 joule dan minyak 12.600 joule. Di sini kesalahan kami adalah ketika yang mengukur air tadi, termometernya itu kena gelas itu. Nah, sedangkan yang di minyak tadi selisih 2 gram dari 50 gram, jadi 52 gram. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa hasil uji cobanya berbeda dengan kami dari kelompok yang lain? Maksudnya di sini suhu akhirnya kami data itu suhunya itu 12.600. Yang air apa? Air sama minyak sama 2.600. Sudah kami jelaskan tadi, kami melakukan kesalahan kepada data dari uji coba tadi, yang dimana pada data itu tadi seharusnya 50 minyaknya 50 gram, tetapi kami menambahkan 2 gram Kelebihan. Kelebihan 2 gram yang minyak. Sedangkan yang air tadi termometernya itu mengenai gelas kaca tempat. Jadi intinya kesalahan pada data dari awal. Dari awal memiliki kesalahan sampai akhir jadi salah juga. Next, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi kesimpulannya kalor yang lebih besar yang mana? Yang minyak. Yang minyak. Oke. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah? Sudah. Cukup? Oke, bisa. Kenapa minyak lebih cepat panas dibandingkan air? Kenapa minyak? Lebih cepat panas dibandingkan air. Kalor jenis air lebih besar dari minyak, sehingga minyak lebih cepat mengalami kenaikan suhu dibandingkan air. Sudah? Sudah ada yang mau bertanya? Dan mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat temennya. Oke, kita masuk pemantauan materi ya. Oke. Semangat. Siap gitu ya? Semangat. Siap. Semangat. Siap. Oke. Nah, oke, kita mantepin nih materinya, jangan sampai ada salah paham. Oke, kalor jenis. Kalau kalor tadi kan panas ya.
Nah, lihat, sedangkan besi itu 448 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ketika diberi suhu yang sama, lebih cepat yang mana? Besi. Panasnya? Besi. Besi. Kenapa? Karena lebih kecil kalor, maka lebih cepat dia panas. Karena kalor jenisnya lebih Lebih kecil. Gitu kan? Ya. Nah, tadi ketika kalian sudah melakukan praktikum, ya, sudah melakukan praktikum, jadi antara air dan minyak, Ya. oke, lebih besar yang mana kalor jenisnya? Air. Air berapa? 4.200. Sedangkan minyak 2.100. Jadi lebih cepat mana kalau panasnya? Minyak. Ini lebih lambat kan? Ya. Berarti kalau pakai logika derajat, otomatis kalor yang dibutuhkan itu harusnya lebih besar. Paham? Kalau panas yang dibutuhkan itu harusnya lebih besar. Paham? Nah, coba kita lihat di sini. Baik, semuanya sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu mau melihat tes. Ibu mau melihat pemahaman kalian sudah sejauh mana sih? Nah, sekarang Ibu mau kalian melakukan tes evaluasi akhir pembelajaran. Silakan dimasukkan. Ibu masuk ke link ya. Ibu masukkan ke WA. Oke, dulu. Oke, sudah? Ya. Siap buat soalnya? Ya. Mulai ya. Ya. Ayo. Salah. Gak apa-apa, Bu. Mereka kan udah banyak. Baik, semuanya sudah ya? Oke, gimana tadi nilainya? Bagus nggak? Terus semangat ya? Ini kan kita sudah selesai. Alat dan bahannya silakan dikembalikan di tempat semula. Oke, jangan sampai pecah. Oke, sudah semua? Oke, sudah dirapikan? Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian merefleksi pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, siapa yang mau merefleksi kira-kira? Oke, Delin, boleh silakan. Refleksi itu tentang kesimpulan. Iya. Jadi kami belajar tentang kalor dan kalor jenis, Bu. Jadi saya paham ternyata setiap benda berbeda kalor jenisnya. Saya juga akhirnya paham kalau rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T itu berarti besar kalor yang dibutuhkan suatu benda bergantung banyaknya massa. Kalor jenis dan perubahan suhu yang terjadi. Di sini juga waktu pembelajarannya kurang sehingga tadi praktiknya kurang maksimal. Oke. Oke, ada lagi. Terima kasih, Delin. Oke, kemudian adakah yang mau memberikan perbaikan refleksi lanjutan? Bu, mungkin besok pertemuan depan kita mau apa? Proyek. Boleh? Kayak mana? Ada yang mau? Coba memberikan. Oke. Selanjutnya mungkin saja dibuat proyek mungkin Bu ya. Agar kami kalian bisa mengeksplor jurusan. baik. Nanti minggu depan kita adain proyek ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Ibu mau berterima kasih dengan kalian. Terima kasih atas evaluasi yang diberikan. Semoga ini menjadi perbaikan buat ibu dan kalian karena ketika kita mau mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik, insya Allah kita akan lebih baik. Oke? Oke. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjut minggu depan kalian pelajari lagi di modul masih ada. Kita akan membuat proyek tentang kalorimeter sederhana. Oke? Minggu depan kita belajar asas lab. Oke? Kalian silahkan searching di internet. Nanti kalian buat kalorimeter dari rumah. Nanti minggu depan kita pertemuan hari apa ya? Jumat ya? Nanti kita tiap kelompok yang ada di sini ya menampilkan proyeknya masing-masing ya. Kalorimeternya terserah mau dari bahan apa saja. Siap? Siap. Bisa? Bisa. Oke.
Waalaikumsalam.